Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak pagi ini Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa dan renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum memulai segala sesuatunya pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema firman Tuhan untuk hari ini adalah mencari Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, dan di dalam ayat yang kedua berkata demikian. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak jarang kita jumpai ada banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri yang sebelumnya begitu setia di dalam Tuhan, tetapi tiba-tiba menjadi tidak setia lagi. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya. Hal yang sama juga sering dialami oleh bangsa Israel atau umat pilihan Allah. Jika kita pelajari sejarah perjalanan bangsa Israel, suatu ketika mereka begitu setia kepada Tuhan. Namun di saat lain begitu cepatnya mereka berubah dan meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak jarang sampai berpaling menyembah kepada berhala atau ilah lain. Dan akibatnya mereka harus menderita karena penghukuman Tuhan. Sangatlah beresiko jika kita hidup jauh dari Tuhan. Hal yang sama disadari oleh Raja Asa. Itulah sebabnya di masa pemerintahannya, Raja Asa menghimbau umat Israel yang tinggal di kerajaan Yehuda supaya mereka mencari Tuhan serta segera meninggalkan berhala yang telah mereka sembah. Apa sebenarnya pengertian hidup mencari Tuhan? Di sini kita akan melihat ada beberapa jawaban dalam Alkitab yang akan menjadi pelajaran dan penuntun buat kehidupan kita sepanjang hari ini. Yang pertama, hidup mencari Tuhan adalah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya, kita bertobat atau berbalik dari dosa atau kehidupan lama dan mulai menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sebelumnya hidup secara duniawi, sekarang mulailah hidup secara rohani dengan menyerahkan diri di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Juga mulailah bertekun dalam doa atau membangun persekutuan yang indah dalam Tuhan. Dan yang kedua, hidup mencari Tuhan artinya kita berkomitmen untuk berjalan dalam kehendak Tuhan serta meninggalkan semua tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mengikat diri atau mendekatkan diri kepada Tuhan berarti menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan dan mulai hidup berjalan dalam kehendak-Nya serta melakukan segala perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, hidup mencari Tuhan artinya kita menjadikan Allah sebagai sumber pertolongan kita. Alkitab mencatat dan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi mencari Tuhan berarti meninggalkan kehidupan lama dalam dosa dan mulai hidup dalam kekudusan, berjalan dalam kehendak Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, serta menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Jadi setiap orang yang mencari Tuhan pasti berkenan dijumpai oleh Tuhan dan bahkan hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini
yang mengingatkan kepada setiap kami untuk kami selalu hidup dengan mencari Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan dalam segala perkara hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ya Roh Kudus, tuntun sertai langkah kami sepanjang hari ini, agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.